Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Granada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini hari ini kita akan membahas terkait dengan investasi bersama CEO kami, Mas Ardi. Bagaimana kabar Mas Ardi? Alhamdulillah. Ya, beliau Baik. adalah CEO Granada Property Syariah. Kita akan membahas investasi apalagi di masa pandemi saat ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya kenapa kita harus berinvestasi apalagi dalam kondisi pandemi saat ini? Kenapa kita harus berinvestasi? Karena setiap kita memang punya masa depan. Investasi itu sendiri adalah membeli sebuah produk, baik itu berupa barang atau jasa, dengan harapan di masa yang akan datang itu akan mengalami sebuah capital gain atau sebuah kenaikan daripada nilai investasi tersebut, sehingga harganya itu bisa memberikan keuntungan bagi kita. Itulah kenapa kita harus berinvestasi. Setiap kita, baik itu orang yang kaya atau orang yang tidak kaya atau orang yang miskin, itu bisa saja berinvestasi. Tinggal masing-masing nilai atau level dari investasi itulah yang berbeda-beda. Gitu Mas Ali. Tapi kalau dipikir-pikir saat ini banyak sekali berita terkait dengan investasi bodong kan gitu. Apalagi bahkan kadang-kadang berlabel syariah tapi kemudian dengan kabar selanjutnya ternyata kabur orang yang membawa dana nasabah dan sebagainya. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang ingin berinvestasi. Kira-kira investasi yang seperti apa sebenarnya yang tepat dan untuk memilih jenis-jenis investasi agar kemudian tidak tertipu dengan investasi yang bodong tadi. Ya, investasi itu ada banyak jenisnya. Bisa dalam bentuk pendidikan. Ya, ketika kita ingin menyekolahkan anak kita menjadi seorang dokter, maka kita harus membiayai anak kita ya dengan biaya yang tidak sedikit, maka itu investasi. Dengan harapan apa? Dengan harapan nanti setelah anak kita menjadi dokter, dia akan meningkatkan dignity keluarga, meningkatkan kewibawaan keluarga, dan tentu meningkatkan penghasilan keluarga. Berinvestasi juga bisa di dalam bentuk menabung misalnya, atau deposito, atau saham, ya, atau reksadana dan lain sebagainya. Tetapi ada investasi yang sangat menarik, yaitu investasi apa yang disebut dengan investasi properti. Sebab apa? Sebab investasi properti itu merupakan investasi yang memiliki capital gain yang sangat tinggi. Capital gainnya luar biasa, di atas atau jauh dibandingkan dengan bunga, dengan suku bunga bank, suku bunga deposito dan lain sebagainya. Sehingga kita mestinya menilik investasi properti. Investasi properti itu sebagai sebuah pilihan investasi kita gitu, Mas Ali. Ya, tapi banyak di berita juga investasi properti itu bermasalah kan gitu. Yeah. Bahkan yang berlabel syariah itu kadang-kadang itu orang-orang yang buka usaha properti syariah itu biasanya kena stigma juga dengan ini. Nah, ini bagaimana menyikapi isinya investasi di properti syariah yang bermasalah seperti itu? Nah, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa syariah ini adalah sebuah tren yang luar biasa di akhir-akhir ini ya, di paling tidak 5 atau 10 tahun terakhir, sehingga banyak orang, banyak pengusaha pebisnis yang menggunakan brand syariah itu untuk kepentingan bisnisnya. Nah, karena itu kita memang sebagai seorang user gitu ya, sebagai seorang konsumen harus betul-betul mengetahui, memahami perusahaan ya atau korporasi yang membuka properti atau membuka bisnis-bisnis yang menggunakan syariah tersebut. Kita harus mengenal siapa orangnya, apa latar belakangnya, di mana kantor perusahaannya, kemudian bagaimana properti atau tanah yang dia punya misalnya, bagaimana opini mereka di tengah-tengah masyarakat dan sebagainya. Itu adalah faktor-faktor yang harus kita ketahui untuk sebelum kita memutuskan berinvestasi di dunia properti. Ya, jadi investasi memang bukan sekedar untung rugi kan. Karena kita sebagai seorang muslim otomatis ketika memilih investasi itu yang selain menguntungkan tapi juga sesuai dengan syariah. Nah, untuk bisa istilahnya melihat sebenarnya investasi ini masuk kategori investasi yang sesuai dengan syariat itu seperti apa? Yes, jadi setiap kita khususnya muslim
wajib mengikatkan diri kita pada hukum syarat ya. Di dalam sebuah kaidah syara disebutkan al aslu fil af'al at-taqyid bi hukmi syar'i. Setiap atau hukum asal dari perbuatan itu adalah terikat dengan hukum syariah. Jadi kita harus betul-betul memahami apa yang kita lakukan atau perbuatan kita itu apakah itu haram atau makruh atau mubah atau sunnah atau wajib. Jadi kita wajib sebagai seorang muslim mengetahui, termasuk ketika kita ingin berinvestasi, karena investasi itu adalah salah satu perbuatan ya, dan perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT, maka kita harus memastikan bahwa investasi kita juga itu adalah investasi yang halal. Caranya bagaimana? Tentu kita dengan harus mempelajari akad-akad di dalam investasi tersebut, akad-akad jual belinya, akad kreditnya dan lain sebagainya. Kita harus memastikan bahwa itu adalah sesuatu yang halal gitu. Iya, memang untuk memilah-milih ya bagaimana investasi yang menguntungkan, kemudian yang syariah itu adalah merupakan kewajiban lah bagi orang yang ingin berinvestasi. Nah, saat ini kan sudah di Mas Arif tadi sudah jelaskan banyak lebar terkait dengan investasi properti yang capital gain-nya itu sangat istilahnya baik bagi investor kan gitu. Nah, Granada Property Syariah kan punya tanah kafling. Nah, apa sebenarnya keuntungan orang untuk berinvestasi di tanah seperti itu? Iya, sekali lagi memang berinvestasi di properti itu sangat menjanjikan dan sangat menguntungkan. Kenapa? Karena memiliki capital gain yang sangat tinggi ya. Kenaikan properti itu sangat baik. Bahkan di dalam riset menyebutkan bahwa properti itu kenaikannya atau capital gain itu bisa mencapai 20 sampai 30% ya, 20 sampai 30%. Jadi keuntungannya luar biasa ketimbang atau dibandingkan dengan suku bunga yang paling maksimal itu hanya kisaran 5 sampai 8% ya kan. Maka berinvestasi di properti itu jauh lebih menguntungkan dari sisi hitung-hitungan untung ruginya gitu ya, dari sisi hitung-hitungan ekonominya. Maka berinvestasi sekali lagi di tanah kapling itu sangat baik, sangat bagus dan sangat luar biasa. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, di mana orang atau masyarakat yang memiliki tanah itu memang memiliki kecenderungan untuk menjual tanah itu dengan harga yang lebih murah dibandingkan dalam kondisi normal, dalam kondisi dia misalnya memiliki keleluasan keuangan dan sebagainya. Tapi di masa pandemi orang itu cenderung membutuhkan uang ya, sehingga dia menjual properti itu relatif lebih murah ketimbang biasanya. Maka ini adalah peluang yang double ya. Di satu sisi propertinya, bisnis properti atau investasi properti itu adalah sesuatu yang sangat baik. Tambah lagi di masa pandemi ini peluangnya akan sangat lebih bagus untuk mendapatkan capital gain atau keuntungan yang lebih berkali lipat gitu. Ya, biasanya kalau orang-orang yang punya uang cash otomatis enaknya beli langsung di pemilik lahan dengan harga yang murah. Nah, biasanya kalau untuk orang-orang yang tidak punya istilahnya uang cash yang banyak, biasanya melalui perusahaan properti seperti Granada Property Syariah. Nah, apa yang ditawarkan oleh Granada Property Syariah? Granada Property Syariah sendiri lahir atau hadir di tengah masyarakat itu selain memang adalah untuk sebuah bisnis ya, untuk mengembangkan sebuah bisnis, untuk perputaran sebuah usaha ya, tetapi kita juga punya spirit untuk membantu masyarakat. Ini yang menarik Mas Alde. Jadi kita tidak hanya sekedar pure bisnis, tapi kita juga ingin membantu masyarakat untuk memiliki apa yang disebut dengan investasi properti tersebut. Jadi kami hadir dengan membuat atau membuka skema yang sangat menarik, yaitu dengan kredit ya, kredit syariah dengan harga yang sangat terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk bahkan yang masyarakat yang bawah gitu ya. Itu insya Allah kita sangat terjangkau. Sebagai contoh misalnya beberapa proyek kita itu harganya murah, harga cashnya pun murah, ada yang 15 juta, ya, ada yang 17 juta, ada yang 20 juta. Nah itu kalau cashnya. Nah kreditnya sendiri DP-nya murah, hanya 3 juta rupiah, bahkan bisa diangsur pula 2 kali.
DP-nya itu. Cicilannya pun murah, hanya kurang lebih sekitar 1 juta 1 bulan. Ini kan terjangkau bagi masyarakat, insya Allah gitu Mas Andre. Ya, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya itu apakah Granada Property ini adalah sebagai developer syariah terpercaya atau bagaimana? Karena banyak orang juga belum mengenal Granada Property Syariah. Jadi sejak kapan Granada Property Syariah ini hadir dan track recordnya seperti apa kan? Karena masyarakat juga belum tahu terkait dengan ini. Iya, kalau saya menjelaskan ini mungkin akan subjektif ya, tapi saya ingin menjelaskan secara apa adanya bahwa Granada Property Syariah lahir atau hadir di tahun 2018 akhir gitu ya, dan kemudian kita sudah membuka proyek sampai tahap 14. Hari ini sudah di tahap 14, tahap 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai di tahap 14. Alhamdulillah sejauh ini kita mendapatkan trust bukan hanya dari user-user kita, tetapi juga dari masyarakat pemilik tanah, ya, masyarakat pemilik tanah. Bahkan kita alhamdulillah di tahap 14, di tahap 1 sampai di tahap 14 ini itu diberikan kepercayaan yang luar biasa oleh pemilik lahan, ya. Nah, sehingga kita kemudian bisa mendapatkan kepercayaan yang baik di tengah-tengah masyarakat dan juga para user gitu. Ya, memang Granada Property Syariah hadir untuk kemudian membantu teman-teman sekalian, sahabat di Granada sekalian untuk memiliki tanah kafling dengan DP dan anak suaranya yang sangat terjangkau, dengan memiliki lahan yang sudah sangat banyak ya. Yes. Bahkan beberapa yang sudah memiliki sertifikat. Nah mungkin segini saja pembahasan kita. Insya Allah kita akan buat video-video seperti ini, video seperti ini agar teman-teman bisa memahami terkait dengan dunia properti khususnya di tanah kafling. Nah untuk teman-teman yang ingin punya ide untuk pembahasan apa selanjutnya bisa komen di bawah ini dan bisa di like dan di subscribe channel kami. Mungkin sekian dari kami, saya dan CEO kami Mas Ardi mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.